duo? Purple is a Millennium Soul Ring with an additional soul skill. A Spirit Master must reach the 3rd Spirit Ring level to absorb it. Red indicates a divinely granted 100,000-year soul ring which comes with 2 soul skills and 1 soul bone. An excellent choice for breaking through to a title duo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Ibu Insinyur Safrizar Esut MP, Kepala Departemen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis, Universitas Mula Warman, Bapak Kiswanto Esut, MP, PhD, Tenaga Ahli Kajian dan Kebijakan Program Yayasan Bani Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Bapak Eko Cahyo, MSI, Land Tenure Spesialis Landesa, Bapak Yahya Zakaria SIP, MSI, Tim Kelompok Kerja Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Ibu Novita Anggrani ST, MSI. Serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir baik secara online maupun yang berada di dalam ruangan ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Touch Show Sinergi Penyusunan RPPM Provinsi dan Penguatan Land Tenure untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Tentunya acara ini terselenggara atas kerjasamanya KLH BPLH dengan program Emfosiar. Baik Bapak Ibu hadirin, untuk selanjutnya sebagai wujud cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
Hadirin dimohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Deputi Tata Lingkungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang diwakili oleh Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat. Kepada yang terhormat Ibu Puji Iswari SUT MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Deputi Sigit. Beliau tidak bisa hadir secara langsung dan beliau menyampaikan salam hormat dan terima kasih untuk kehadiran seluruh Bapak dan Ibu semuanya. Izin kami membacakan sambutan beliau pada acara yang insya Allah penuh berkah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Provinsi, Kabupaten, Kota yang hadir ataupun yang mewakili. Yang kami hormati teman-teman dari dunia usaha yang berkenan hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati teman-teman dari narasumber kami yang alhamdulillah lengkap pada hari ini bisa hadir. Ada satu TA kami karena nanti kami akan menyampaikan perjuangan bagaimana RPPM nasional kita laksanakan mulai dari Sabang sampai Merauke. Kata tadi Pak Kis menyampaikan tidak ada jeda antara puasa dan lebaran. Hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam suasana yang sangat berbahagia ini dalam rangka talkshow sinergi penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove provinsi, nasional, provinsi, dan pengelolaan ekosistem berkelanjutan sebagai rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup. Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia memiliki peran yang sangat penting di dalam upaya pengendalian perubahan iklim global. Khusus untuk ekosistem mangrove, Indonesia memiliki sekitar 23% mangrove dunia atau sekitar 3.045.000 juta hektar, menjadikannya yang terluas di dunia. Ekosistem mangrove memiliki potensi yang luar biasa, mampu menyerap karbon hingga 4 kali lebih besar dibandingkan dengan hutan daratan pada umumnya. Selain itu, mangrove juga berperan penting di dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mendukung mata pencarian masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan pangan, mengurangi abrasi pantai, menjaga kualitas perairan, dan melestarikan keanekaragaman hayati, serta mendukung pengembangan ekosistem. Di satu sisi, kita menyadari bahwa ekosistem mangrove masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain konversi lahan, penebangan liar, kemudian pencemaran, serta berbagai aktivitas pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Menjawab tantangan tersebut, kita patut bersyukur pada tanggal 5 Juni 2025, Bapak Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai landasan hukum mulai dari tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan pelestarian ekosistem mangrove di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari amanah peraturan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendali Lingkungan Hidup telah menyelesaikan penyusunan RPPM nasional. Ini kami kerjakan dengan tim tenaga ahli kami sekitar 3 bulan, Bapak dan Ibu. Kemudian meminta masukan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menguatkan bahwa dalam RPP nasional itu sudah menyangkut seluruh strategi yang akan kita laksanakan dengan kurun waktu 30 tahun, 2026 sampai nanti 2055. Dokumen ini menjadikan acuan penting dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove yang terpadu, berkelanjutan, dan mampu menjaga fungsi ekologis, sosial, serta
ekonomi mangrove. Tentunya penyusunan RPPM yang efektif tidak akan dapat lepas dari penyelesaian berbagai isu tenorial yang secara sederhana dapat diartikan sebagai isu tentang hak, tentang akses, tentang penguasaan, tentang pemanfaatan, dan pengelolaan lahan atau sumber daya alam lainnya oleh berbagai pihak. Kepastian tenorial merupakan salah satu fondasi utama di dalam keberhasilan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Sebagaimana dapat kita amati bersama, terdapat berbagai cara bagi masyarakat di dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia, mulai dari pengelolaan secara individual, kemudian komunal, hingga akses yang terbuka. Cara pengelolaan ini selalu berkaitan erat dengan karakteristik sosial, budaya, dan tata kelola di masing-masing daerah. Oleh karena itulah penyusunan RPPM tidak cukup hanya didasarkan pada data fisik dan perencanaan teknis saja, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang kuat terhadap kondisi tenorial, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pendekatan inilah yang kemudian memastikan bahwa kebijakan yang disusun tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat sebagai pelaku utama di tingkat tapak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, melalui kegiatan ini kami berharap dapat terbangun pemahaman yang sama serta komitmen yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat di dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, tentunya yang berkualitas, berbasis data, dan mampu menjawab berbagai tantangan pengelolaan ekosistem mangrove di masing-masing wilayah. Dari 38 provinsi, 37 memiliki ekosistem mangrove yang sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan dan seluruh pihak. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan langkah-langkah nyata di dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 12 Juni 2026. Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Insinyur Sigit Rilantoro, MSc. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Direktur. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara sesi panel yang kita tunggu-tunggu. Untuk acara ini akan dimoderatori oleh Koordinator Kelompok Kerja Mangrove, yaitu Bapak Dr. Sandi Prasetyo STMSI. Kepada Bapak Sandi kami undang untuk dapat bergabung ke atas panggung. Baik, selain itu juga saya mengundang kepada para narasumber yang sangat luar biasa tentunya untuk dapat bergabung ke atas panggung. Yang pertama kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, kepada Ibu Safnizar. Baik, selanjutnya Kepala Departemen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis, Universitas Mula Warman, Bapak Kiswanto. Selanjutnya tenaga ahli kajian dan kebijakan program Yayasan Bani Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kepada Bapak Eko Cahyono, dipersilakan untuk dapat bergabung. Baik, selanjutnya Lentenur Spesialis Landesa, Bapak Yahya Zakaria. Apakah sudah? Oh ya, siap. Sudah hadir juga. Dan terakhir narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya dari tim kelompok kerja Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Ibu Novita Anggrani, untuk dipersilakan untuk dapat bergabung juga. Baik, yang terakhir masih ada, mohon maaf, yaitu kepada Ibu Direktur, dipersilakan juga untuk dapat bergabung ke atas panggung. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sandi untuk memandu acara sesi panel. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gea. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kalau kita tepuk tangan sekali lagi? Luar biasa sore hari ini, saya tahu di depan jalanan agak
tidak seperti biasanya. Tadi kami sempat was-was juga nih akan ramai atau tidak ya, tapi alhamdulillah ini kita lihat sepertinya penuh begitu ya. Terima kasih sebelumnya. Tadi Mbak Gia sudah menyampaikan di depan kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa begitu ya, dan bukan hanya keilmuan tapi juga pengalaman. Nanti kita akan mendengarkan semua ceritanya. Tapi sedikit saya menyampaikan bahwa pada hari ini kita bukan hanya merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap tanggal 5 Juni, tapi saat ini kita merayakan 1 tahun PP 27 2025. Payung hukum yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita, oleh teman-teman pegiat di tingkat tapak terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, di mana di dalamnya kita belajar bahwa untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove tidak serta-merta hanya terkait dengan tata kelola dan kelembagaan begitu, tapi juga harus ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, kemudian ada kepastian tenurial serta keterlibatan masyarakat sebagai pemegang hak dan pengelolaan ruang. Karena itu kita berada di sini untuk kemudian melihat, mendiskusikan bagaimana kemudian RPPM nasional, RPPM provinsi dapat bersinergi dengan penguatan land tenure sehingga implementasinya tidak hanya kuat di atas dokumen tapi juga kuat di tingkat tapak. Mungkin untuk pertama saya akan ke Ibu Direktur, izin Bu Puji. Ibu, pertanyaannya seperti ini. Sebagai direktur yang mengawal mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, tentu Ibu melihat RPPM ini bukan sekedar sebagai dokumen perencanaan. Dari perspektif pemerintah, khususnya KLH BPLH, bagaimana posisi strategis RPPM dalam memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove Indonesia dan apa yang menjadi harapan pemerintah terhadap penyusunan RPPM di tingkat pusat dan provinsi? Izin Bu Direktur. Ini pertanyaannya susah nih, bukan ujian ya Mas Andi ya? Bukan Ibu, bukan. Punten Baik, Ibu. ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, begitu PP Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 terbit, itu misal akan menjadi fundamental yang sangat penting bagi kita semuanya. Tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup maupun Badan Pengendalian Hidup yang diberikan amanat gitu ya, tetapi kami melihat bahwa di dalam nanti menyiapkan regulasi-regulasi turunan yang ada di PP 27 ini menjadi tanggung jawab bersama. Di situ ada Kementerian Kehutanan yang mungkin menguasai hampir 80% ekosistem mangrove kita yang berada dalam kawasan hutan. Kemudian kawasan yang berada di luar kawasan hutan, kawasan yang berada di luar kawasan hutan. Itu ada di 2, yang di teman-teman KKP untuk laut, pesisir, pulau-pulau terkecil gitu ya. Kemudian dengan pemerintah daerah. Kemudian tentunya tidak hanya dengan kementerian itu saja, kami membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena memang mangrove kita tersebar di 37 provinsi, kabupaten, dan kota. Kabupaten kalau tidak salah sekitar 321 kabupaten kota gitu ya. Nah fundamental itu yang kemudian kita bangun juga dengan teman-teman di ATR BPN karena nanti mungkin akan bicara terkait dengan peta mangrove nasional gitu ya. Kemudian kesatuan landscape mangrove nasional. Jadi kami melihat Mas Sandi dan Bapak Ibu semua yang kita perlukan, yang kita pastikan adalah bahwa dalam membangun upaya bersama perlindungan dan pengelolaan ekosistem tidak bisa dilakukan sendirian. Kita harus gotong royong bersama-sama. Nah, kemudian satu amanah yang penting itu adalah rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove nasional. Ini menjadi pintu gerbang besar bagaimana kemudian perencanaan yang strategis itu akan membawa kita di dalam mulai tahap perencanaan tadi kami sampaikan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian sampai nanti di tingkat sanksi administrasinya. Untuk itulah kami minta dukungan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah RPPM nasional sudah selesai disusun. Saat ini kami sedang menunggu perundangan ya terkait dengan permen fungsi dan lain-lain. Insya Allah setelah ini terbit, RPPM nasional bisa ditandatangani oleh Bapak Menteri dalam bentuk keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Kira-kira demikian Mas Andi. Baik, terima kasih. Jadi izin Ibu, RPPM nasional sudah tinggal ditandatangan begitu ya, izin Ibu. Kemudian begini Ibu, ada beberapa pertanyaan sebenarnya tadi di luar menanyakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir kita semakin lihat bahwa banyak dokumen perencanaan lingkungan yang disusun mulai dari LPPLH, kemudian KLHS begitu ya. Juga di sektor lain ada RPPEG begitu Bu. Di tengah maraknya instrumen perencanaan tersebut, apa kemudian nilai strategis RPPM nih ya Bu, yang membuatnya menjadi relevan dan diperlukan? Izin Ibu.
Ini masih menjadi akan perdebatan yang sangat sangat ramai gitu ya. Tetapi kami kemudian menangkap semangat, kalau boleh kami sampaikan, semangat dari teman-teman yang ada di provinsi. Semangat teman-teman di level provinsi yang mempunyai ekosistem mangrove. Ini yang kita perkuat, bagaimana kemudian kami mempaduserasikan dengan RTW yang sudah ada, dengan RPPM yang mungkin sudah terbentuk, dengan KLHS yang terbentuk. Jadi integrasi yang sangat dinamis ini yang kami tunggu. Nah, tentunya yang bisa mengintegrasikan dengan cermat adalah teman-teman yang ada di daerah. Untuk itulah kami mengucapkan terima kasih, saat ini ada 10 provinsi yang menyatakan kesiapannya dengan melihat seluruh modalitas yang ada. Kalau kita bicara menyusun dokumen perlu ratusan juta gitu ya, tapi kami mengajak 10 provinsi yang ada sekarang dengan seluruh kemampuannya, komitmennya, itu akan menyelesaikan RPPM provinsi. Yang pertama kita lihat dari ujung, itu ada Sumatera Utara, kemudian Bengkulu, kemudian Babel ya, Bangka Belitung, itu untuk Sumatera, kemudian Kalimantan ada Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, kemudian untuk Jawa ada Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian ada Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jadi kira-kira 10 provinsi ini akan menjadi pilot project dan semoga best practice yang saat ini nanti akan di-share oleh Bu Kepala Dinas akan menjadi semangat kita bersama agar dokumen RPPM ini tidak hanya sekedar dokumen yang diam, tidak bergerak gitu, tapi menjadi dinamis yang akan terwujud dalam tahun per tahun sampai 30 tahun bagaimana upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Baik, terima kasih Bu Direktur. Kita beri aplaus buat Bu Direktur. Sebelum mungkin kita ke Bu Kadis, bagaimana kalau kemudian kita ke Pak Kis dulu ya. Izin Pak Kis. Pak Kis ini yang kita tahu memang dosen di Universitas Mula Warman, begitu ya, jauh-jauh datang dari Kalimantan Timur ke sini. Tapi Pak Kis juga adalah salah satu dari 4 pakar kami yang membantu kami dalam penyusunan RPPM nasional. Ini sebelum ke Bu Kadis ya, kita mau tanya-tanya dulu tentang RPPM nasional yang insya Allah sudah tinggal ditandatangan oleh Pak Menteri, begitu ya Pak. Pak izin, bisa dijelaskan kepada kami ya Pak, apa filosofi dasar penyusunan RPPM dan mengapa pendekatan kolaboratif lintas sektor, ini yang selalu diulang-ulang ya, kolaboratif lintas sektor menjadi sangat penting dalam dokumen ini. Ya, terima kasih Mas Andi, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Ada semangat yang kami para tenaga ahli usung, Mas Andi. Kita tidak ingin misalnya dokumen ini disusun secara formalitas, kemudian selesai dan menumpuk di meja. Itu yang diskusi hangat kami pertama di tim itu. Kemudian kita ingin dokumen ini punya manfaat ganda. Tadi Bu Direktur sudah sebutkan, banyak nih dokumen-dokumen perencanaan yang lain. Nah kemudian bagaimana mengelaborasikan. Nah, amanah di 27/2025 itu kan menyebutkan bahwa ada tidak lagi bicara batas administrasi, bicaranya kesatuan landscape mangrove. Itu sudah melampaui batas-batas administrasi yang biasa kita lakukan. Otomatis banyak pemangku kepentingan di antara semua itu. Dan tentu kita tidak akan bisa parsial-parsial lagi bekerjanya. Kalau bekerja parsial tentu hasilnya akan sia-sia, dokumennya akan sia-sia. Nah semangat itu yang kami coba kemudian elaborasi di tim, memunculkan pertama di RPPM nasional, dan kemudian kami bawa nih tugas tambahan dari Bu Direktur, membawalah kemudian kami mendampingi. Berapa lama waktunya Pak Kis? Saya bocorin nggak Bu? Jadi kami itu, kalau Bu Direktur tadi bilang di sambutan 3 bulan gitu ya, kami dihubungin akhir Januari, akhir Maret alhamdulillah sudah selesai draft yang nasional, dan yang provinsi yang 10 ini Bu, akhir Juni ini ya. Mudah-mudahan. Tapi saya melihat semangat teman-teman di daerah juga punya semangat yang sama, Mas Andi, sehingga proses pendampingnya jauh lebih mudah gitu dibanding tidak punya komitmen untuk menyusun itu. Kalau tantangannya sendiri seperti apa ya Pak Kis? Kadang kan setiap provinsi itu pasti berbeda-beda ya, kebutuhan dan permasalahannya begitu Pak Kis. Ya, sejauh yang kami dampingi, satu ada perbedaan persepsi antar teman-teman di daerah terkait dengan apa itu KLM. Ada daerah yang nyebut
mangrove kami sedikit. Ternyata sedikitnya itu yang direncanakan di dalam RT RW. Tapi kalau pakai terminologi mangrove secara utuh, apalagi mangrove dengan versinya KLM, maka luasannya sama begitu. Nah itu beda persepsi itu kita harus luruskan dulu nih sebelum menyusun dokumen. Makanya KLM, kemudian fungsi ekosistem, pada saat mendampingi di daerah kita minta di-overlaykan lagi dengan RT RW. Sehingga tidak ada masalah di dalam perumusan kebijakannya. Yang lain lagi selalu ini saya bilang mau permasalahan klasik tapi memang realita gitu ya. Yang terkait dengan pendanaan. Dihantui oleh efisiensi dan sebagainya, kemudian pada punya komitmen yang besar. Jadi ya kita coba tim mencari solusi yang paling sederhana, diskusinya online saja misalnya begitu ya. Yang jauh lebih murah begitu dalam tanda kutip. Tetapi ya kemudian tidak mengurangi pendampingan dari sisi kontennya itu, gitu. Pak Kis agak sedikit detail ya, izin Pak Kis. Ketika tadi Pak Kis menyampaikan bahwa di KLM kan sebenarnya mungkin Bapak Ibu di sini sebagian sudah tahu KLM, tapi sebagian mungkin belum ya. Jadi kalau izin menyampaikan, kalau di PP 27 2025 itu yang disebut dengan peta mangrove itu ada peta mangrove nasional dan peta kesatuan landscape mangrove. Di dalam KLM itu nanti ada arahan fungsi budidaya atau fungsi lindung. Ini yang kemudian menjadi dasar penyusunan RPPM nasional dan provinsi ya begitu Pak Kis. Teman-teman di daerah melihat itu seperti apa ya Pak Kis? Ya, teman-teman di daerah melihatnya KLM itu adalah mangrove existing. Makanya sering kali mempermasalahkan kenapa luasnya KLM kok lebih luas dibanding luas mangrove. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu pahami bahwa yang ketika disebut KLM itu adalah satu kesatuan unit yang dia bicara dengan batas tepi darat dengan pesisir dan pembatasnya adalah daerah aliran sungai. Bukan tutupan mangrove-nya. Bukan juga kita bicara ekosistem mangrove. Kalau kita bicara ekosistem mangrove itu masih lebih kecil. Makanya kemudian di dalam penyusunan dokumen ini dan KLM itu kita kemudian mendeskripsikan ada paling tidak 3 tipologi. Satu yang kita sebut sebagai mangrove existing. Itu yang kita kenal sebagai tutupan mangrove dengan 3 kelas kerapatan. Yang tipologi kedua kita menyebutnya sebagai potensial rehabilitasi. Kalau di PMN 2024 sebutannya mangrove potensial. Artinya atau areal yang tidak lagi bertutupan mangrove atau bertutupan mangrove rendah gitu ya, yang berpotensi untuk direstorasi, dipulihkan kembali menjadi ekosistem mangrove. Nah yang ketiga ini, yang tipologi ketiga ini yang kadang-kadang orang tidak paham. Ya, kami menyebutnya areal pendukung. Isinya apa? Bisa jadi isinya bangunan di situ. Bangunan-bangunan yang di pesisir itu, Bapak Ibu. Nah itu kemudian kalau kita keluarkan dari KLM, dia punya potensi untuk mempengaruhi kesuksesan pengelolaan ekosistem. Makanya kita masukkan, kita nyebutnya areal pendukung. Nah, areal pendukung ini areal-areal yang tidak mungkin lagi kita pulihkan menjadi tutupan mangrove, tetapi kemudian punya pengaruh utama terhadap kesuksesan pengelolaan ekosistem mangrove. Nah itu yang persepsi yang harus kita bangun, Mas Andi. Supaya tidak salah lagi bicara KLM, kok luasannya besar. Di kita, Bu, dia rasanya 5,2. Sementara mangrove-nya cuma 4, sekian begitu. Nah ada selisih 1 komanya ini yang areal pendukung Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus buat Pak Kis. Ini sangat menarik ya, karena kalau kita cermati bahwa tadi yang disampaikan Pak Kis bahwa keberhasilan RPPM itu ternyata tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tapi juga oleh kemampuan berbagai pihak untuk bekerja dalam satu visi yang sama. Nah kita sekarang coba main ke daerah nih. Ini jauh-jauh ada Bu Kadis, punten Bu Kadis, DLHK dari Provinsi Bengkulu. Kita beri tepuk tangan. Selamat datang di Jakarta Bu. Izin Bu, tadi disampaikan oleh Bu Direktur bahwa Bengkulu masuk di 10 provinsi yang sedang menyusun RPPM nasional sebagai proyek begitu ya. Dan kenapa kemudian tadi ditunjuk oleh KLH karena pimpinan daerahnya termasuk yang paling cepat membuat komitmen gitu ya untuk menyusun RPPM nasional, RPPM provinsi izin. Nah Ibu ingin bertanya bagaimana pengalaman Bengkulu dalam proses penyusunan RPPM provinsinya, apa yang menjadi tantangannya Ibu?
Terima kasih Mas Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Budir yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai salah satu provinsi untuk pilot project penyusunan RPPM di tingkat provinsi. Sesungguhnya bagi kami kehadiran regulasi penyusunan RPPM ini sesuatu yang sudah kami nanti-nanti. Karena Provinsi Bengkulu ini merupakan sebuah provinsi yang di sebelah baratnya itu berhadapan dengan samudra lepas, kemudian yang tingkat abrasinya tinggi, gelombang ombaknya sangat tinggi, dan sudah terjadi kondisi-kondisi penurunan kualitas ekosistem mangrove. Maka kemudian turunlah PP 27 ini. Jadi bagi kami di provinsi, ini bukan hanya sebagai kelengkapan administrasi, tetapi sebuah respon yang memang dinanti-nanti selama ini. Gimanalah caranya kita melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Bengkulu agar betul-betul terlindungi dan optimal. Dan di Provinsi Bengkulu karena kami berada di pesisir pantai, jadi berjejer ada 6 kabupaten dari 10 kabupaten ini, maka di sana juga bergantung para nelayan yang hidupnya dari sana. Jadi ketika ekosistem mangrove ini tidak terlindungi, tidak terkelola dengan baik, maka berdampak secara langsung terhadap masyarakat yang berada di pesisir ini. Dan kami pun punya pulau terluar namanya Pulau Enggano, yang itu juga sangat rentan ya terhadap perubahan ekosistem mangrove-nya. Karena itu ketika ditawarkan sebenarnya kaminya tuh juga butuh. Jadi ketika ada tawaran seperti ini ya gayung bersambut lah. Dan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Bengkulu, Sekda Bengkulu itu memang sudah tidak asing dengan mangrove karena sering sekali mengeluarkan kebijakan ya seperti kita sudah punya KKMD, melakukan kegiatan lokakarya terkait mangrove sehingga ini tidak asing ya walaupun bukan di bidang teknis tetapi mendapat informasi yang cukup terkait mangrove sehingga ketika kami meminta Pak Sekda untuk berkomitmen menandatangani komitmen bersedia untuk menyusun RPPM ini, alhamdulillah lancar, langsung ditandatangani. Mungkin begitu Mas. Baik, tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa PP 27 itu sangat ditunggu teman-teman di Provinsi Bengkulu ya Bu. Boleh cerita sedikit nggak Bu? Sebelum dan sudah PP terbit itu ada perbedaan nggak Bu? Cara perspektifnya teman-teman, kalau anak sekarang bilangnya POV-nya teman-teman di Pemprov terhadap mangrove Bu, sebelum dan sesudah ada PP ini. Kalau sebelumnya kita masih meraba-raba, belum punya arah perlindungan dan pengelolaan mangrove ini seperti apa. Ya, belum punya dasar hukum yang menjadikan kita punya pintu gerbang untuk mengintegrasikannya ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Tapi begitu PP ini keluar, maka terbukalah bagi kita untuk mengintegrasikan, punya dasar hukum yang kuat ya, sehingga arah perencanaan pembangunan daerah di provinsi memiliki dasar hukum yang kuat untuk kita integrasikan dengan RPPM ini. Baik, terima kasih tepuk tangan yang meriah buat Bu Kadis. Jadi memang perencanaan yang baik membutuhkan landasan yang kuat ya dan dalam konteks pengelolaan mangrove salah satu fondasi penting lainnya selain tata kelola dan regulasi begitu ya adalah kepastian hak atas ruang dan sumber daya. Ini kita sekarang beralih ke Bapak Ibu dari teman-teman Lentenur nih begitu ya. Saya pertama mungkin ke Pak Eko. Pak Eko dari YBAW Pak. Ya. Nanti mungkin dijelaskan dulu nih Pak YBAW apa gitu Pak. Mungkin banyak Bapak Ibu di sini yang belum paham. Sama satu pertanyaan Pak, banyak pihak memahami pentingnya rehabilitasi mangrove, tapi tidak semua memahami pentingnya aspek tenurial. Nah pertanyaannya adalah mengapa isu Lentenur
menjadi sangat penting dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove berkelanjutan. Silakan Pak Eko. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih kami dari Yayasan Bani Abdurrahman Wahid diundang. Ini satu yayasan yang mewadahi dan menginginkan meneruskan legasi dari Gus Dur. Di dalamnya ada banyak organisasi di dalamnya, terutama nanti ada yang mungkin Ibu Bapak kenal jaringan Gus Durian di dalamnya. Nah, ini mungkin pertanyaan menariknya adalah melestarikan mangrove ini urusan agama nggak sih Pak? Ini mungkin penting ya Bu, karena tahun lalu kami di Konferensi Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Ambon, YBAW juga ikut, itu ada diskusi kecil. Tapi penting Pak Johan juga ikut Pak Pendeta itu. Buang plastik di sungai urusan agama nggak sih gitu. Nah ternyata ini satu perkara penting gitu, karena tidak semua agama punya kepedulian untuk pada lingkungan gitu. Jadi YBAW ingin menegaskan bahwa salah satu legasi Gus Dur itu ada 9 terkait dengan isu lingkungan Pak. Jadi diantaranya misalnya ada 2 nilai Gus Dur yang sangat kuat untuk itu. Pertama keadilan sosial. Nggak mungkin kita ngomong keadilan sosial misalnya buat nelayan. Keadilan apa untuk nelayan? Tadi dibilang yang mangrove dong salah satunya. Gitu kan Pak? Sosial berarti ekologis. Kalau keadilan buat petani, ya pertaniannya, tanahnya, tenurialnya kan gitu Pak. Dan seterusnya gitu. Lalu yang kedua penghormatan pada nilai-nilai kearifan lokal. Nah ini juga yang kami temukan di dalam kajian kami Pak nanti di Semarang dan Subang. Kebetulan YBAB di dalam program ini di slide yang berikutnya itu ada 3 program yang menjadi bagian pengembangan dari program ini, yakni pertama soal kajian ekosistem mangrove sendiri, lalu yang kedua ada pelatihan kader, yang pertama ini tujuannya untuk mendapatkan potret bagaimana masalah mangrove, terutama di 2 kasus, Semarang dan Subang. Mengapa 2 penting ini Pak, Ibu Bapak sekalian, mungkin yang berasal dari Jawa Tengah tahu ya bahwa banyak desa yang hilang tuh, karena rob ya Pak, di Demak, dan juga di Subang, kita tahu banyak desa-desa yang mulai hilang, di Pekalongan salah satunya karena krisis iklim itu. Kami ingin kajian ini memberi petunjuk bagaimana problem-problem yang ada di sana, lalu ingin juga menguatkan kader-kader, terutama kader di Gus Durian yang lintas iman, untuk juga peduli terhadap isu-isu ekosistem mangrove. Yang ketiga, ada advokasi kebijakan yang kami lakukan untuk memastikan payung hukum tadi. Pengalaman Ibu Bapak dari daerah itu penting banget agar kebijakan dan regulasi mendukung program ini Pak. Nah pertanyaan moderator tadi mungkin bisa dijawab di hasil kajian gitu Pak, karena duanya ini. Salah satu mengapa penting isu tenurial Ibu Bapak, pengalaman dalam kajian kami menunjukkan bahwa ketidakpastian persoalan tenurial itu menjadikan kebingungan pengelolaannya. Tapi riwayat persoalan tenurial ini panjang banget Pak. Mulai dari mereka dulu pernah punya tanah di situ, lalu ada tambak-tambaknya, lalu kemudian ada rob laut masuk mereka, lalu ada yang mengelola lagi, lalu ada juga yang menyewa, ada yang membeli. Sehingga pergantian kepemilikan dan penguasaan tanah itu problem yang paling banyak dirasakan Ibu. Ya, tumpang tindih sejarah tenurial ini yang harus diungkap. Dengan begitu, kalau tanpa penyelesaian di level ini kayaknya memang berat itu Pak, untuk mengatakan ini kewenangan siapa. Tentu dari sisi kebijakan di tingkat pusat dan daerah akan banyak membantu untuk menjelaskan soal ini. Yang kedua sebenarnya selain soal tenurial Pak, pengalaman dalam kajian kami di Semarang dan Subang itu adalah masih adanya kesadaran dan kepedulian konservasi mangrove itu berhadapan dengan tantangan kebutuhan ekonomi pragmatis harian Pak. Jadi sehingga mohon maaf harus kami katakan program mangrove yang banyak berhasil, di sana tanda petik berhasil, itu yang ada insentif ekonominya. Satu sisi penting ya, orang disuruh jagain mangrove terus nggak dapat apa-apa harian apa ya mau gitu. Hari ini ya, itu tantangannya. Tetapi sisi yang lain dampak buruknya menciptakan ketergantungan. Orang nggak mau peduli kalau nggak ada insentif ekonominya.
Nah itu pas kami masuk bersama dengan tim YBAB itu Pak, di 2 lokasi ini ada pertanyaan, nanti kalau kami ikut pelatihan dikasih berapa Pak? Kemarin 200.000. Nah ini kan perkara penting ini, orang peduli mangrove untuk dirinya kok dia masih berpikir pragmatis harian. Tapi itulah tantangannya Pak, selain tenurialnya. Lalu berikutnya adalah ada persoalan ketergantungan tadi pada program-program yang memang punya tawaran untuk memberikan insentif ekonomi ini. Sementara kami masuk itu dalam kepentingan yang lebih kultural, jangka panjang, dan lain-lain. Nah ini adalah satu tantangan yang mungkin penting untuk ditegaskan. Selain itu berikutnya adalah temuan yang terkait dengan pentingnya mendorong kolaborasi inklusif tadi Pak. Kelompok agama, lintas iman, terus terang masih sedikit sekali. Baik itu terbukti dalam sekolah-sekolah formal berbasis agama, tokoh-tokoh lintas iman, sedikit sekali. Lebih banyak programnya karitatif. Belum menjadi program yang substantif. Sehingga bagi kami, ini peluang besar para penggerak lintas agama, lintas iman itu untuk menjadikan mereka aktor utama. Karena apa? Banyak relasi sosial di tingkat desa itu yang dihormati tetap saja tokoh agama ya. Baik Kristen, Islam, Buddha, Hindu masih punya peran penting. Tanpa melibatkan kelompok ini menurut saya yang dimaksud multi pihak tadi itu menurut saya kurang itu. Mungkin Ibu Bapak di Indonesia Timur juga tahu bagaimana peran gereja, peran kelompok agamawan ini juga penting sekali untuk dilibatkan. Terakhir, menurut saya Pak, penting visibilitas praktek-praktek baik yang sudah ada di lapangan agar kita tidak hanya menguraikan peta masalah gitu. Misalnya punya kasus Pak di daerah Kelurahan Mangunharjo Semarang itu ada Pak Sururi. Ini nggak ada insentif, dia memang merasa mangrove itu panggilan hidupnya itu Pak. Nah di laporan ini kami buat box story itu Bu untuk mengatakan ini ada contoh kok orang yang sudah tua pun masih punya kemauan untuk melestarikan mangrove. Dan dia punya pandangan yang sangat filosofis tentang mangrove ini bukan sekedar komoditas. Ini sumber kehidupan katanya itu Pak. Lalu di daerah Subang, di Desa Mayangan ada Bu Eti yang rela untuk mendidik anak-anak kecil dan anak remaja untuk mengelola produk turunan mangrove. Macam-macam itu yang dilakukan. Ada kue-kue, dodol dan lain-lain. Nah, jangan-jangan penting juga kampanye agak kuat itu ya Pak, bahwa ada juga best practice profil orang yang perlu kita visibilitaskan ke depan. Sebagai contoh bahwa pengelolaan mangrove ini ada juga yang berbasis kearifan dan nilai lokal. Kedua orang ini percaya tadi nilai-nilai lokal mereka itu menjadi pondasi dalam pengelolaan ekosistem mangrove jangka panjang. Demikian kira-kira Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Dari Pak Eko kita ke Pak Yaya. Ya, kan? Maaf agak buru-buru seperti Siap, keburu gelap Pak. Pak Yaya izin ya. Kita kan semua sudah tahu Landesa ya, mungkin sebagian dari kita sudah tahu Landesa banyak berkecimpung begitu ya terkait dengan punya pengalaman dalam hal isu hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam khususnya di Indonesia bagian timur begitu ya dan keterlibatan kaum perempuan begitu. Pertanyaannya bagaimana kepastian hak dan akses masyarakat dari pengalamannya Landesa ya dapat mendorong keberhasilan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Dapat mendorong keberhasilan ya Mas? Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ini pertanyaannya agak menantang ya. Tapi saya ingin bingkai begini ya, kenapa Landesa menganggap ekosistem mangrove penting. Itu mungkin saya akan mulai dari satu foto ya. Tapi sambil menunggu foto itu muncul, saya mau cerita ada satu temuan kami. Kami melakukan studi Bapak Ibu dan rekan sekalian di 6 provinsi di Papua Selatan, Papua Barat, NTT, Kaltim, dan Kaltara. Nah salah satu temuan menariknya waktu kami di NTT di Golo Sepang, itu di dekat Labuan Bajo, itu kami menemukan bahwa ada beberapa warga yang bilang bahwa ekosistem mangrove itu memang yang paling demokratis, jadi siapapun bisa mengakses tanpa modal. Mereka bisa menangkap apapun dari situ, bahkan katanya ada perempuan yang menyandang punya disabilitas secara fisik, itu masih bisa menangkap sesuatu dari ekosistem mangrove. Jadi bayangkan jika ekosistem ini itu
tenurialnya tidak pasti atau tidak aman gitu. Jadi kemungkinan besar akan hilang atau mungkin degradasinya semakin cepat misalkan ketika aspek tenurialnya tidak diperkuat atau tidak diperjelas. Jadi bayangkan ada dua orang di sini, ini foto dari biak, ada dua orang di sini yang memang sedang mengambil atau mengungut hasil-hasil yang ada di ekosistem mangrove dan mereka berpotensi atau terancam untuk kehilangan aksesnya gitu. Jadi ini yang kami menilai bahwa inilah titik penting bahwa ekosistem mangrove adalah salah satu hal yang memang kepastian tenurial harus terus dikuatkan. Kemudian inisiatif kita tentu kita nggak bisa bilang penguatan inisiatif Landesa yang sudah dilakukan itu memang melakukan penguatan tenurialnya. Jadi di ekosistem mangrove ada beberapa persoalan, mungkin bisa di slide berikutnya ya. Ada beberapa persoalan, yakni salah satunya tadi sudah disebutkan tumbang tindih, kemudian ada ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan kami sebutkan sebagai penguasaan informal. Jadi kalau tadi dilihat di foto, hampir kebanyakan yang kami temui di lokasi-lokasi itu penguasaannya tidak dalam tanda petik. Kalau Bapak Ibu mungkin lebih familiar tidak bersertifikat gitu. Jadi siapa yang punya sebenarnya gitu. Nah ini memang banyak sekali kami temui bukti-buktinya informal gitu. Mulai dari kwitansi, surat keterangan tertentu misalnya kayak gitu. Bahkan izin usaha itu jadi bukti kepemilikan yang memang beragam sekali gitu. Bahkan ya klaim adat yang mungkin tidak punya hitam di atas putih pun banyak kami temui. Kemudian konflik itu akhirnya saling klaim itu pun kami temui di lapangan. Contoh misalkan kami temui di Bebatu itu mungkin di slide berikutnya kami juga akan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konflik ini. Nah ini di Bebatu di Kabupaten Tanah Tidung. Bapak Ibu sekalian itu yang hijau itu, yang sebelah kanan pulau kecil itu hampir sebagian besarnya ekosistem mangrove Bapak Ibu sekalian. Dan itu kawasannya hutan. Nah yang diarsir itu adalah hutan desa, arsiran hitam itu. Bapak Ibu lihat kotak-kotak itu semuanya itu tambak. Berarti bisa dilihat bahwa penguasaan informal itu ada hampir di seluruh pulau itu semua informal dan ada di dalam kawasan hutan dan ada di atas ekosistem mangrove. Bahkan itu berkonflik dengan hutan desa yang ada di arsir itu. Jadi ini yang disebut dengan bagaimana tadi disebut bahwa ada konflik adalah penguasaan formal dan yang punya SK hutan desa dengan masyarakat yang membuka tambaknya yang warna merah itu ada kotaknya. Nah jadi ini yang kami lihat, ini yang hendak kami kuatkan. Jadi bagaimana memastikan bahwa ini jelas, kenapa ini bisa terhubung dengan kelestarian mangrove. Jadi ketika kita memperjelas ini maka siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, siapa sebenarnya bisa mengelola dan siapa sebenarnya bisa melestarikan ini secara jangka panjang. Mungkin itu dulu Pak Sandi. Kemudian pertanyaannya adalah sebenarnya masyarakat tuh butuhnya apa sih Mas Yahya? Dan bagaimana kemudian membalancekan itu dengan semangat kita dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Oke baik, mungkin saya akan berangkat di 2 slide lagi ke depan mungkin ya. Jadi kami menemukan ada 3, nah ini dia, ada 3 tipe pola tenurial yang kami temui di lapangan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu penguasaan masyarakat atau kelompok masyarakat atas tanah di ekosistem mangrove itu berdasarkan klaim dari adat dan itu biasa dimiliki secara komunal atau bersama. Nah kami tidak bisa sebut apa yang mereka inginkan, tapi yang kami temukan bahwa mereka sebetulnya hendak, ya kalau ini sudah kuat, mereka sebenarnya kalau dimiliki secara komunal mereka sudah punya satu aturan main sendiri. Contoh misalnya menemukan petuanan di Papua gitu, petuanan ya itu mereka sudah punya norma-norma sendiri yang dipatuhi oleh anggota kelompoknya. Nah ketika ini sudah kuat maka nomor 1 di sebelah sini itu ya dikuatkan saja gitu, semakin dikuatkan, jangan dilemahkan misalkan. Kemudian yang kedua kami cuma menemukan banyak bagaimana ekosistem mangrove dikuasai oleh individu gitu secara informal. Nah ini bagaimana kemudian yang open access itu yang memang bisa diakses oleh semua orang gitu. Nah apa yang sebaiknya dikuatkan, yang itu nomor 2 penguatan implementasi berdasarkan prinsip rights, restriction and responsibilities. Jadi dari 2 ini yang individual dan open access ini sebaiknya memang dikuatkan pengawasan dan penegakan hukumnya gitu. Jadi kami menemukan bahwa ada banyak dalam tanda petik ya, banyak sektor, banyak kementerian lembaga tadi sudah disinggung oleh sebelumnya. Ini kan lintas sektor mangrove ini, jadi banyak sekali yang memang punya peran di situ, kementerian lembaga, perangkat daerah gitu. Jadi memastikan bahwa sebetulnya
bagaimana cara bekerjanya untuk memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum. Dan ini dalam temuan-temuan kami bahwa ketika ini bisa dikuatkan implementasinya berdasarkan 3R tersebut, maka ini bisa penguatan tenurialnya bisa juga selaras dengan kelestarian ekosistem mangrove. Sebagai contoh terakhir mungkin ini juga bisa di kotak terakhir, ini juga bisa dieksplorasi tadi disebut oleh Mas Eko juga bahwa mungkin gimana caranya buat orang mau nungguin mangrove-nya dan tidak menebangnya misalkan. Butuh ada insentif. Nah mungkin juga kalau yang tipenya, pola tenurial tipenya individual dan open access itu mungkin itu harus diberikan semacam satu sistem insentif yang itu bisa meningkatkan orang, oh ketika ini dimiliki dalam tanda petik atau dikuasai oleh individu si tanah ekosistem mangrove, tapi bisa memastikan bahwa ekosistemnya tidak terdegradasi. Nah mungkin jalannya selain di penegakan hukum, pengawasan juga ada insentif tersebut. Baik, terima kasih, kita beri aplaus buat Mas Yahya. Sekarang kita ke narasumber berikutnya, Ibu Novita dari Yunisia. Ibu izin bertanya, ini kan kita tahu bersama bahwa Yunisia itu banyak terlibat dalam penguatan kapasitas masyarakat begitu ya, khususnya teman-teman dari kalangan pelajar begitu ya, mahasiswa SMA SMP begitu. Bagaimana sebenarnya peran masyarakat dan perguruan tinggi dalam mendukung karena ceritanya RPPM nih ya, dalam mendukung RPPM dan penguatan land tenure di tingkat tapak. Ya, baik. Terima kasih. Tadi sebelumnya saya mewakili teman-teman dari tim Pokja Unusia, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dan kebetulan tim leader kami, Pak Fatu Yasi, tidak bisa menghadiri ya. Jadi kami kebetulan tim Pokja yang terdiri dari multidisiplinary dari kampus, yang dimana kalau untuk saya sendiri dari Fakultas Islam Nusantara untuk doktoral sejarah peradaban Islam. Lalu ada teman-teman di sana mewakili dari beberapa sektor, ada dari FKIP, kemudian dari psikologi, hukum, dan juga bahkan dari aspek sosiologi dan lain sebagainya. Dan kami mencoba, sebenarnya ini berangkat dari lokus yang dimana ada kekecewaan ketika Jawa Barat tidak tersebut sebenarnya. Nah semoga ini segera menyusul. Ini kebetulan lokus kami itu di Jawa Barat. Kami mencoba, ada dalam slide saya selanjutnya memetakan gitu ya beberapa data yang memang dirangkum secara nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kami mendapati klasifikasi beberapa di Provinsi Jawa Barat ini ada pengurangan yang lumayan masif dari waktu ke waktu, yang dimana kalau kita lihat ini sangat berpotensi mencokol ya, tadi dari beberapa saya menyimak gitu ya, Pak Eko, kemudian Mas saya dan lain sebagainya. Dari waktu ke waktu secara historis masyarakat itu mangrove ini seperti ada break even point kalau boleh dilihat kejayaannya di Indonesia. Jadi di masa tahun 70 dan 80-an banyak orang membuka lahan di wilayah pesisir dan membuka hutan mangrove untuk mengandalkan kehidupan ekonomi mereka dan juga secara sosial, mulai dari tambak, kemudian bahkan sebelum tambak sebenarnya adalah pertanian gitu ya. Kalau dilihat di beberapa wilayah Jawa Barat, Indramayu, kemudian Kabupaten Bekasi itu dulunya adalah sawah-sawah aktif yang menyuplai beras ke wilayah Jabodetabek dan hingga ke Karawang sebenarnya. Nah sayangnya masuk di tahun 80-an, abrasi itu menyerang gitu ya, terutama untuk di wilayah Indramayu dan Kabupaten Bekasi itu lumayan masif. Sehingga kampung-kampung yang dulu sempat dijuluki kampung dolar, kemudian banyak juragan dan lain sebagainya itu harus terpuruk karena menghadapi mangrove yang terdegradasi gitu ya. Dan akhirnya dari temuan-temuan itu gitu ya, dari di lapangan kami menganggap bahwa ada diperlukannya suatu jembatan, tidak hanya untuk memberikan diseminasi mungkin awareness kepada para orang dewasa di sana gitu ya. Jadi sebagai lembaga pendidikan tinggi, kami juga harus menyentuh anak-anak dan remaja yang mungkin kadang kerap terlupakan. Padahal memang gitu ya, kita perlu membayangkan bentuk masa depan itu lebih panjang untuk mereka, sehingga suara mereka sebenarnya harus dilibatkan. Namun dalam bentuk apa, nah ini yang kemarin akhirnya kami mencoba mengajukan bahwa Unusia ini dengan teman-teman dari M4CR juga gitu ya, perlu membuat suatu modul pendidikan gitu ya yang berjenjang gitu ya dari tingkat pendidikan dasar, kemudian menengah hingga atas gitu ya,
yang dibuat dengan bukan bentuknya membosankan seperti itu ya. Jadi mungkin pengetahuan-pengetahuan lapangan, pengetahuan-pengetahuan percampuran dari juga bentuk riset, kemudian aplikatif, permainan dan lain sebagainya, itu bisa kita jadikan satu dalam bentuk modul materi dan bentuk kegiatan aplikatif lainnya gitu ya. Misal gitu ya, kami dalam prosesnya gitu ya, di sini pada saat pertama penyaringan informasi di sini, kira-kira bagaimana ya keterlibatan mereka tentang persoalan mangrove gitu ya di kondisi kampung masing-masing. Ternyata memang yang kami dapati lebih dari 50% itu para siswa-siswi dan bahkan pengajar itu menyatakan bahwa mereka tidak apa-apa kalau mangrove mereka hilang. Ya, namun memang seluruh dari responden itu menyatakan bahwa mereka setuju bahwa mereka perlu menjaga alam gitu ya, hifz al-bi'ah. Jadi itu sebenarnya adalah bagian dari ibadah mereka. Nah, oleh karena itu dari highlight-highlight ini kami mencoba merumuskan dalam bentuk-bentuk modul yang kami susun bahwa modul ini tidak boleh sangat normatif menyentuh aspek-aspek konvensional saja. Bahwa harus dimasukkan aspek-aspek religiositas, kemudian aspek-aspek yang menyentuh kesadaran-kesadaran kecil di diri mereka bahwa ini bagian dari ibadah, ini bagian dari kedekatan dengan Tuhan dan lain sebagainya dalam bentuk pembelajaran dan bentuk permainannya. Kira-kira seperti itu memang yang coba kami susun gitu ya, sehingga ketika kita mencoba untuk nanti mengaplikasikan dengan lebih jauh gitu ya kepada sekolah-sekolah dan juga kepada mungkin pendidikan-pendidikan baik formal maupun informal, bentuk-bentuk ini tuh harus bentuk dalam penghayatan gitu ya. Jadi penghayatan ekologi, kemudian reflektif gitu ya. Sehingga anak-anak ini tidak merasa terpaksa bahwa beban menjaga lingkungan mereka itu beban mereka. Karena ini saya sudah dengar gitu ya, kadang dari Gen Z, Gen Alpha yang suka asbun itu, mereka Tapi suka. tahu mangrove ya mereka. Mereka tahu, walaupun mereka punya nama-nama sendiri gitu ya di lokal gitu ya. Kalau misalnya di Jawa Barat kadang ada yang menyebut pidada gitu ya, itu dengan namanya-namanya sendiri tidak langsung mangrove gitu ya. Bakal-bakal api-api, mereka langsung punya nama-nama lokalitasnya. Nah, mereka bilang bahwa kalau cuma kami yang menjaga, kalian-kalian yang sudah lebih besar ngapain? Ya itu masuk akal gitu, karena seolah ketika kita memberikan tanggung jawab itu bahwa mereka harus menjaga lingkungan dan lain sebagainya, itu menjadi beban mereka gitu ya. Jadi tawaran-tawaran tadi menggait segala bentuk perspektif, kemudian perspektif dari generasi muda, itu perlu diamplifikasi lagi dalam kegiatan RPMM dan Lentenur begitu ya Bu Direktur ya, izin ya. Jadi harapan kami dari sisi pendidikan di sekolah dasar, kemudian menengah dan atas itu juga harus semakin kuat begitu. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus buat Ibu Novi. Izin, saya punya satu pertanyaan sebenarnya buat seluruh narasumber ya. Tadi sudah cerita tentang apa kemudian yang dilakukan teman-teman di daerah, teman-teman dengan segala perspektifnya begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini, jika Bapak Ibu diberikan kesempatan hanya punya satu program prioritas, hanya satu program prioritas dalam 5 tahun. Kita bicara 5 tahun, hanya satu program prioritas dalam 5 tahun dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Apa yang akan dikerjakan? Mungkin mulai dari Bu Novi ya. Ini kita menghimpun ya Ibu Direktur, izin buat kami di pusat nih. Nah Bu Novi bagaimana? Apa dan kenapa? Singkat saja Bu Novi. Kalau dari kami, dari yang sudah dilakukan dalam kajian modul dan lain sebagainya, itu penghayatan ekologi melalui pendidikan dasar Pak. Kenapa? Karena jika memang sudah dilakukan hal seperti itu anak-anak akan kita ajak menjadi lebih reflektif terkait apa yang terjadi dalam lingkungan mereka dan apa yang mungkin mereka bisa lakukan dalam perspektif mereka. Jadi kita mungkin jatuhnya hanya sebagai pemantik gitu ya, dari sini lembaga stakeholder ini gitu ya. Dan dengan mereka merasa dilibatkan dalam setiap langkah itu gitu ya, dengan bentuk apapun itu ya, mungkin kita jadi bisa lebih jujur dan kadang kita mungkin tidak bisa memikirkan apa yang ada diri kita gitu karena kita mendapatkan perspektif dari anak-anak muda lebih banyak. Gitu. Baik, kalau Mas ya.
Pertanyaannya sama Mas. Sama ya? Satu prioritas. Tentu kepastian tenurial ya. Ini bukan karena Landesa, bukan karena Landesa kerja di situ, tapi memang alasannya jelas karena kami menilai, meskipun ini bukan kesimpulan ya, tapi kami melihat ada gejala-gejala yang memang serupa atau umum yang kami temukan dari studi kami memang bahwa kepastian ini bisa mendukung, juga mendorong kelestarian dan keseimbangan ekosistem mangrove. Salah satu contoh mungkin yang tadi ya, ketika ada yang sudah kuat pengelolaannya, misalnya tadi ada secara komunal, secara kuat itu mereka bisa memastikan ekosistemnya terjaga, mangrove tetap tegak dan sehat gitu. Ya dipastikan itu terjaga gitu, di tenurnya terjaga hari ini maupun masa depan. Di bawah itu misalkan selain jenis-jenis yang lain juga harus dipastikan juga supaya bisa selaras dengan upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem mangrove. Baik, kepastian tenurial. Kalau Pak Eko? Bukan ujian Pak, tanya aja. Iya. Mungkin ini personal dulu, tapi mungkin bagian dari Dalam nih Pak, kalau personal dalam. concern kami. Iya Pak. Sesat pikir itu mungkin sesat tindak ya Pak. Sesat pikir. Sehingga menguatkan basis kesadaran orang tentang mangrove dan fungsinya untuk masa depan itu satu perkara sendiri gitu ya. Kalau itu salah pasti tindakannya salah gitu. Sehingga menurut saya mendorong kader-kader yang punya kesadaran, lalu kata kuncinya nanti menjadi leader ya, ada leadership gitu kata kuncinya. Orang melakukan tindakan sosial itu agensi apa struktur sih gitu. Ini kan debat panjang dalam tradisi sosiologi. Lalu didamaikan dengan strukturasi misalnya ya, untuk teori Giddens misalnya. Tapi lebih dari itu, dalam praktek di Indonesia ternyata bukan agensi atau struktur, tapi leadership gitu. Sehingga kadang-kadang kita punya leader yang baik itu bisa mengubah banyak hal gitu. Untuk kasus di Indonesia penting itu leadership itu. Mungkin itu kita numbuhkan kader-kader yang punya kesadaran tinggi tentang Untuk menjadi leadership ya. Iya, coba. Siap. Terima kasih Pak. Kalau Pak Kiswanto izin. Ini sudut pandang yang berbeda lagi nih. Biasanya saya ngasih kuis nih, kasih kuis. Ya, karena saya orang silvikultur. Silvikultur itu budidaya kehutanan dan juga restorasi ekosistem. Saya berpikirnya begini, mengkonservasi atau melindungi ekosistem mangrove itu jauh lebih baik dibanding kita menanam baru. Menjaga kesehatan kita lebih baik dibanding kita berobat ke dokter kan. Jadi kajian kami menjaga ekosistem mangrove itu bisa 3-4 kali menyimpan karbon lebih besar dibanding kita menanam. Artinya kalau kita mau buat lebih baik dibanding kita mengeluarkan dana lebih besar, mengeluarkan biaya lebih besar, mengeluarkan sumber daya lebih banyak gitu, dan waktu lebih panjang, maka melindungi mangrove itu akan jauh lebih baik. Jadi programnya melindungin saja Mas. Baik, jadi minimal 3,45 juta luas mangrove itu akan tetap 3,45 Ya, gitu ya, minimal ya. itu jauh minimal. lebih baik. Harus meningkat ya begitu ya Pak Kis. Baik, punten ke Ibu Bu, pertanyaan yang sama Bu. Kalau Ibu punya satu prioritas saja yang Ibu harus lakukan dalam 5 tahun. Sama ya, udah saya tulis nih sama dengan Pak Kis. Melindungi dan mengelola ekosistem mangrove yang masih baik. Karena kami menyaksikan sendiri lajunya itu rusaknya sangat cepat dan untuk merestorasi itu tidak gampang. Jadi Tidak gampang dan tidak murah ya Bu. ya, tidak gampang dan tidak murah dan tidak cepat sehingga mempertahankan yang baik ini menjadi prioritas yang paling utama. Baik, kita beri applause buat para narasumber. Teman-teman panitia, kita punya waktu untuk tanya jawab. Baik, saya membuka sebentar. Membuka 5 orang penanya begitu ya, tapi sebelum bertanya, jawab dulu pertanyaan saya tadi ya. Kalau dikasih satu prioritas utama begitu ya, apa yang akan dilakukan begitu. Nah, biar sama-sama nih kita ya. Oke, 5 pertanyaan, 5 penanya dulu. Silahkan, mungkin dari sisi sebelah kiri dulu ya. Ya, kiri dulu. Sebut nama dan asalnya ya, Mbak. Selamat sore, nama saya Dina, saya dari United in Diversity Foundation atau UID.
Jadi kami di UID itu utamanya kami adalah knowledge partner dari G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Jadi ini mungkin mau tapping kayaknya dari pembicaraan dari para narasumber itu kan sudah sangat komprehensif. Tadi ada dari Pak Kis sudah menyenggol sedikit-sedikit yaitu tentang funding. Kemudian jadi karena kayak dengan blended finance gitu kan tadi disampaikan bahwa sedang berdiskusi ya bagaimana model-model pendanaan. Kalau blended finance itu kan memang kita bisa tap into pendanaan dari sisi filantropi. Dan sedangkan kita juga tahu di Indonesia ini nilai dari kegiatan filantropi terutama yang berbasis dengan aktivitas religius seperti sedekah, wakaf itu kan sangat-sangat besar. Sudah sejauh mana model pendanaan ini sudah di tap in, terutama ini mungkin juga bisa nyambung juga sama Pak Eko gitu ya, sebagai perwakilan dari institusi religius atau dari yang universitas juga, sejauh mana sebenarnya sumber-sumber pendanaan ini tuh sudah dijadikan sebagai opsi atau sudah sejauh mana ini tuh sudah dialirkan untuk memang benar-benar program untuk lingkungan hidup seperti yang paling real ini seperti mangrove seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya dan menjawab juga pertanyaan satu hal yang kalau ingin dilakukan selama 5 tahun ya karena berdasarkan blended finance ya men-channel funding itu untuk real program untuk lingkungan hidup seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, amin tuh dapat funding. Baik, yang kedua kita tampung dulu, yang kedua silahkan bergeser ya, yang kedua. Nanti Bapak yang ketiga ya Pak. Silakan Mas dari mana? Selamat sore semuanya, saya Tasril dari Yayasan Adaptasi Bencana Indonesia. Satu pertanyaan yang saya ajukan, saat ini banyak program rehabilitasi mangrove itu hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Kemudian kita juga bisa lihat keberhasilan ekosistem ini tumbuh dan berfungsinya juga kadang setelah kita tanam kita tidak tahu apa kelanjutannya. Konteksnya di sini bagaimana kita bisa memastikan rehabilitasi mangrove benar-benar mampu untuk meningkatkan ketahanan bagi masyarakat pesisir. Kebetulan saya backgroundnya di disaster management specialist. Kemudian seperti apa sih kontribusinya dalam pengurangan risiko bencana? Mungkin dari pengalaman teman-teman yang mendampingi masyarakat khususnya di pantai utara Jawa, Semarang dan beberapa wilayah. Apa yang bisa di-sharing dari sesi talk show sore hari ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasril. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, mungkin ini Mas Panji di depan. Ya. Oh tadi belum jawab pertanyaan saya ya Mas Tasril. Satu prioritas. Ya, satu prioritas yang kiranya bisa dilakukan program adalah membangun desa tangguh bencana tentunya. Tentunya desa tangguh bencana konteksnya adalah untuk melawan degradasi lingkungan yang kaitannya dengan banjirop. Program, lebih ke program. Terima kasih Mas Tasril. Mudah-mudahan bisa dapat funding juga nih. Bagus sekali Bu Dir, judulnya Membangun Desa Tangguh Bencana. Baik, yang berikutnya Bapak. Oke, terima kasih. Saya Widianto dari Akamobi, itu industri energi renewable. Ada 3 pertanyaan sebenarnya untuk satu untuk Pak Kiswanto. Bagaimanakah metodologi ilmiah yang digunakan sebagai standar baku dalam mengukur indeks kesehatan ekosistem mangrove dalam dokumen RPPM nasional? Untuk yang kedua untuk Ibu Puji, bagaimanakah kementerian mengukur efektivitas integrasi program perlindungan perairan darat ketika dihadapi pada tumpang tindih izin konsesi komersial di pesisir? Pertanyaan ketiga untuk Pak Yahya, bagaimanakah skema jaminan tenulial yang kuat dapat merangsang investasi swasta yang bertanggung jawab dalam proyek restorasi mangrove jangka panjang? Terima kasih. Untuk yang pertanyaan dari host itu, saya program regenerasi pengetahuan untuk menjaga ekosistem mangrove kepada generasi muda. Baik, terima kasih Pak Widianto. Mungkin kita tabung 3 dulu ya, ini sudah lumayan cukup banyak. Yang pertama dari Mbak Dina, tadi disebut nama Pak Kis tuh ya. Pak Kis dan Pak Eko tadi tersebut begitu ya. Silakan Pak Kis terkait dengan funding nih. Ya, saya langsung jawab Silakan. 3 ya, karena 3-3-nya kayaknya silakan.
Saya yang ditembak semua tiga-tiganya nih. Ya, Mbak Dina, terkait dengan blended finance itu ya. Kalau sejauh ini yang pengalaman beberapa teman-teman di daerah, kalau memang seputaran dibangun memang base-nya dari daerah-daerah situ, mereka akan gunakan langsung, biasanya begitu. Tetapi kemudian ada juga inisiasi yang dibangun di tempat lain dan dia bukan lagi menasional ya, ada kadang-kadang beberapa teman-teman diaspora kita yang di luar gitu ya, kemudian mereka membangun itu dan menaruh di daerah-daerah di Indonesia begitu. Nah itu juga sudah terbangun. Pada intinya mereka cuma melihatnya pada satu program sederhana apa yang bisa dibangun, begitu kan? Sesederhana itu sebenarnya, tapi kadang-kadang kita sendiri yang bikin rumit. Nah, kami sebenarnya di dalam dokumen RPPM itu juga kemudian membangun ada peluang untuk itu. Jadi tidak hanya berbicara kalau di dalam PP 27 2025 itu kan ada peluang ya, 1 APBN, 2 APBD, 3 sumber lain yang tidak mengikat. Sumber lain yang tidak mengikat itu kemudian kami deskripsikan, salah satunya adalah blend finance itu. Jadi memang peluangnya sudah ada, tapi memang kita merasa perlu memperluas lagi untuk bagaimana memberikan pengaruh yang lebih luas dibanding dibangun di daerah tertentu begitu. Mas Tasril ya. Nah, saya sepakat Mas. Kadang-kadang evaluasi kinerja rehabilitasi itu diukur dari jumlah yang ditanam. Padahal harusnya diukur dari jumlah yang hidup. Makanya kadang-kadang saya termasuk orang yang tidak setuju. Baru nanam, seremonial begitu, terus dianggap sudah berhasil. Padahal, terutama untuk yang ekosistem mangrove, itu potensi kegagalannya tinggi. 1, bisa karena jenis yang ditanam tidak sesuai dengan zonasinya. Mohon maaf nih, banyak proyek rehabilitasi mangrove, karena jenis yang paling sering ada, tersedia Rhizopora, semua areal ditanam Rhizopora. Padahal mangrove punya zonasi-zonasi sendiri. Katanya Rhizopora bandel begitu ya. Nah itu tidak benar. Ada beberapa daerah yang kami dampingi, tempatnya harusnya Soneratia gitu ya. Kemudian bibit yang tersedia Rhizopora, mereka saya provokasi untuk tidak usah menanam. Karena gagal, pasti udah gagal. Bagi saya menanam itu investasi, kalau kita di bisnis ya. Ketika kita investasi sesuatu yang sudah pasti gagal, buat apa kita investasi? Jadi memang itu. Nah, mana yang paling benar? Kita pahami dulu karakteristiknya mangrove itu kan dipengaruhi pasang surut air laut, salinitas dan teman-temannya. Sehingga memang kesesuaian terhadap zonasinya itu jauh lebih utama dibanding kita menanam. Metode kegagalan kedua kadang-kadang seringkali kan nanamnya baru ditanam sekian jam kemudian tergenang hilang malah gitu. Ada yang pakai metode ditanam pakai bambu dan sebagainya. Itu bagian dari metode untuk menahan supaya bibitnya tetap ada di situ. Pada prinsipnya ketika dia memang sudah habitatnya di situ, peluang untuk suksesnya lebih tinggi. Jadi menurut saya itu Mas Tasril. Ya desa tangguh bencana itu mantap juga. Keren. Mas Widianto, indeks kesehatan. Kadang-kadang kan sering kali kita lihat banyak cara ya sebenarnya, banyak cara. Kalau kita mau pakai teknologi sekarang penginderaan jauh, itu bisa pakai metode NDVI untuk melihat kalau NDVI itu kan dari warna ya. Nah semakin dia warnanya semakin menggelap gitu, maka dia tingkat kerapatannya kan tinggi tuh. Maka itu bagian dari kesehatan vegetasi yang diukur. Ada juga yang melihatnya langsung ke lapangan dari kualitas daun yang dan sebagainya. Ada juga salah satu tadi tolak ukurnya jumlah yang berhasil hidup. Banyak faktor sebenarnya kalau di kita. Tetapi yang paling umum adalah kalau saya sih melihatnya salah satu penilaian keberhasilan dari penanaman adalah banyak yang hidup. Maka ketika menggunakan fasilitas penginderaan jauh pun, NDVI itu akan membaca berapa dia kerapatan yang ada. Itu bagian dari yang ada. Hanya saja berkaitan tadi dengan Mas Tasril pertanyaan, saya ingin mengingatkan ke teman-teman sekalian bahwa yang namanya restorasi ekosistem, pemulihan ekosistem itu bukan soal menanam dan hidup.
tetapi mengembalikan karakteristik khas dari ekosistem yang dimaksud. Sehingga kalau menanam mangrove, jangan pakai tanaman selain tanaman mangrove. Walaupun tanamannya bandel gitu ya. Misal ada jenis A, ini dilihat di gambut bagus, gambut kan tergenang gitu. Di tempat lain, di lahan kering yang ada genangannya, memang di alurnya air gitu ya, berhasil tumbuh gitu. Kemudian muncul ide, tanam di mangrove ya. Kalaupun berhasil, mohon maaf, saya tidak menganggap itu sebagai bagian dari restorasi ekosistem. Karena tidak mengembalikan ciri khasnya. Studi kasus ada beberapa di Kalimantan terutama, yang tadinya di ekosistem mangrove, karena kemudian ditanam pakai tanaman-tanaman vegetasinya pantai, dia berubah menjadi ekosistem pantai, bukan lagi ekosistem mangrove. Lalu berhasilkah restorasi ekosistem mangrove? Dikembalikan ke kita. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kis. Mungkin bisa dilanjut Pak Eko. Baik, silakan. Terima kasih Mbak Dina ya, jadi dan juga nanti Mas Tasril. Terima kasih ini ditampilkan di layar ini. Ya Mbak Dina, mungkin sepengetahuan saya minimal 1 dekade terakhir itu ada gelombang kesadaran baru gimana agama makin peduli lingkungan. Gitu. Misalnya dalam studi Islam itu ada Green Din, mulai dikenal itu bagaimana green-greenan itu masuk agama lah kira-kira itu. Tentu kita bisa diskusi, green memang otomatis justice misalnya gitu, satu pertanyaan lain. Tapi mulai ada kecenderungan ke sana, misalnya ada IRI ya, International Rainforest Initiative, ada Green Fight Indonesia, ada Green Church, ada Green Pesantren. Tetapi kalau pertanyaan spesifiknya di mangrove memang tidak otomatis tuh Mas. Sekarang makin marak itu wakaf hutan, baik di NU Muhammadiyah mulai ada wakaf hutan dan lain-lain. Tadi disebut juga pemahaman teologis itu mulai berkembang itu. Kita harus apresiasi sekarang ada kecenderungan green-greenan itu menjadi satu. Tapi ya juga yang terima tambang juga ada lah kira-kira gitu. Itu enggak jadi green lagi itu. Mangrove-nya hilang lah kalau kayak gitu. Nah itu harus kita uji. Maksud saya memang tantangan itu Mbak, bagaimana mendesakkan salah satu tanaman esensial ini atau komoditas esensial mangrove ini menjadi sesuatu yang penting di antara ekosistem hutan yang lain. Sejauh yang saya tahu, mungkin dana-dana dari Lazisnu itu belum punya spesifik itu Mbak, untuk mangrove. Mudah-mudahan saya nanti dikoreksi sama Ibu Bapak. Tapi kalau ekosistem lebih luas, misalnya hutan, air banyak. Ya, untuk air, hutan, itu sudah lumayan banyak itu Mbak. Ini mungkin tantangan itu Mbak. Tapi kesadaran itu mulai ada, kesadaran untuk peduli pada persoalan lingkungan itu ada. Sehingga kami sering godain, misalnya kalau ada satu teologi yang lebih progresif, itu cara pandang misalnya sekarang ada ekoteologi misalnya yang dipakai oleh Pak Kemenak, itu membantu untuk mendekatkan bagaimana agama ini mesti peduli soal lingkungan. Nah mungkin di teman-teman Nadiyin ada sendiri, mungkin di teman-teman Muhammadiyah juga ada, nanti bisa Pendeta Johan di kalangan Kristen juga mulai marak itu. Mulai ada misalnya teologi Al-Ma'un, Green Al-Ma'un misalnya gitu. Ada menafsirkan kalau mau peduli pada anak yatim, peduli pada yatim, emang yatim cuma enggak punya anak, tapi yatim tanah. Nah, itu. Fakir air bersih. Nah, itu kan satu tafsir lain itu, Pak. Yatim mangrove. Nah, itu kan menarik itu. Gitu. Kan keras banget tuh surat Al-Ma'un itu kan, Mas. Jadi kalau ditambahi yatimnya atau fakir udara bersih, kemudian yatimnya yatim mangrove yang berkelanjutan, menarik itu kalau didorong itu. Yang kedua ada Mas Trasil, apa yang bisa disumbang untuk diskusi sore ini dari pengalaman di pesisir selatan? Ini beberapa temuannya Mas Tasril nanti kalau berkenan kajian kami juga kami share, tapi satu hal Mas, krisis ekosistem mangrove ini nggak bisa dibaca tunggal gitu. Ini yang seringkali disimplifikasi misalnya soal, tadi saya setuju, merehabilitasi hanya soal jumlah tanaman misalnya. Atau nanti tadi diserahkan pada, penyelesaian yang karitatif itu. Nanti mengandalkan CSR tadi itu. Maaf, bukan berarti CSR gak penting, itu penting. Tapi paradigma CSR-nya itu yang harus dilurusin itu. Jangan sampai mencipta ketergantungan baru. Nah kami korban itu kayak gitu tadi itu. Masuk ditanya, Mas pelatihan di sini kemarin 200.000, kalau Mas berapa itu?
ini mungkin kayak sepele tapi tolong dilihat lebih jauh itu. Bagaimana kita punya program nggak merubah kesadaran lokal untuk peduli gitu loh Mas. Lah kalau jadi pragmatis gitu kan berat itu Mas. Itu tolong wahai para pemilik modal untuk hati-hatilah dengan paradigma Anda gitu. Itu pengalaman pertama Mas Razik. Itu rusak betul Mas, kesadaran masyarakat rusak banget. Apa yang rusak? Salah satunya ada orang-orang kami tunjukkan di dalam profil tadi itu yang pedulinya itu dalam banget. Bukan hanya karena ekonomi, dia merasakan betul bagaimana fungsi ekosistem itu untuk dirinya. Yang tadi disebut ibu bapak sekalian itu, nelayan gak ada mangrove, gak ada ikan loh. Lah ikan itu sumber hidup mereka. Nah kalau hilang ya hilanglah sumber hidupnya itu. Lalu ada kearifan lokal, nilai-nilai lokal mereka yang sebenarnya terikat karena ekosistem itu. Nah kalau ekosistemnya hilang ya nilai-nilai lokalnya hilang. Lalu yang kedua adalah soal tantangan yang besar ya dari temuan kami, minimal dalam 2 lokasi ini, juga dalam data sekunder kami, tantangan terbesarnya adalah bagaimana program-program lingkungan termasuk mangrove itu mampu menseiringkan antara tujuan ekonomi dan ekologi itu. Kan kalau dalam konteks kebijakan pembangunan global kan kalau kamu mau ekonomi abaikan ekologi. Gitu kan? Kalau kamu mau ekologi abaikan ekonomi itu. Nah, tantangannya adalah ya tadi itu ada juga masyarakat yang butuh makan juga. Tapi jangan banyak-banyak yang ini, perlu dididik juga gitu. Baik, Tapi, jadi harus seimbang ya Pak, iya, antara ekologi dan ekonomi. Bagaimana menseiringkan ekonomi dan ekologi itu seimbang. Dan kita temuin itu Pak, di dalam konservasi adat, banyak sekali tidak hanya mangrove ya. Misalnya Ibu Bapak cek Sungai Utik, misalnya. Sungai Utik di Kalimantan Barat, kemudian ada Alek Waisimon, ya di Nimbokrang misalnya. Lalu cek di Desa Panglipuran di Bali. Sebenarnya itu mau mengejawantakan nilai-nilai Hindu untuk bersih aja. Tapi karena bersih kemudian dikunjungi negara-negara internasional untuk belajar dari sana. Sehingga orientasi ekologi bisa berintegrasi dan seiring dengan ekologi. Baik, terima kasih Pak Eko. Izin mungkin Mas Yahya akan menambahkan sedikit. Sedikit saja. Sedikit ya. Satu pertanyaan dari Mas Widianto. Terima kasih pertanyaan Mas. Jadi keterkaitan kepastian tenurnya dengan investasi rehabilitasi mangrove gitu ya. Saya pikir asumsinya begini Mas. Kita berangkat dari temuan kami bahwa bisakah rehabilitasi ketika tidak pasti tenurnya bisa. Kami menemukan itu di Kaltara gitu. Mereka tetap menanam kembali mangrove-nya yang sudah rusak, kemudian bisa tumbuh tuh kayak gitu. Tapi bayangkan begini, jika itu beralih tanahnya gitu. Lantas siapa tanggung jawabnya beralih kemana dan siapa yang akan kita monitoring misalnya kayak gitu. Nah kita menemukan bahwa tanah-tanah yang tadi di pulau kecil itu susah sekali untuk melacak siapa sebenarnya penguasa yang memiliki atau menguasai tanahnya sekarang gitu. Sangat susah melacak, bahkan pemerintah desa pun tidak bisa gitu karena saking informalnya. Nah, bayangkan kalau ini menjadi kepemilikan formal gitu. Jadi Mas Widianto di sini, saya di sini, Ibu di sini, misalnya Bapak di sini. Jadi ketika ada investor yang akan membiayai bahwa kita bisa rehab mangrove di sini dan menanam kembali gitu, mereka akan punya lebih kejelasan bahwa, dan saya yakin investasi ini kan senang dengan yang jelas-jelas ya. Ketika jelas itu investasi senang datang. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu pendorong bahwa ketika kita bilang bahwa ini bisa kok kita rehabilitasi lebih masif lagi ketika kepastian tenuralnya ada. Ketika orang yang memiliki dan menguasai itu jelas gitu. Jadi kita bisa monitoringnya dari waktu ke waktu itu sangat jelas. Begitu mungkin Mas Widianto. Terima kasih Mas Yahya. Bu Novi ada yang mau ditambahkan sedikit? Sedikit aja sebenarnya yang paling relevan adalah Mas Tasril. Jadi dalam paparan terakhir saya itu sebenarnya saya menampilkan sebuah gambar yang sangat mungkin semacam ini ya, kalau tahu konsepnya Dominic Howes tentang slow disaster ya Mas ya. Dia mengatakan bagaimana bencana-bencana itu sebenarnya ditandai hanya seperti bencana-bencana yang spektakuler ya. Kita melihat tsunami, gempa dan lain sebagainya. Sedangkan kita mengalami slow disaster di mana di sini bencana lambat itu sangat memengaruhi tidak hanya terkait struktur masyarakat itu sendiri namun struktural psikologis kita terhadap hal-hal pelupaan. Jadi kalau konteksnya kolonial apasia di mana kita mengalami sebuah keamnesiaan ekologi itu ditandai juga sebenarnya adanya bencana lama-kelamaan dalam struktur sosial masyarakat ya. Dan kita perlu menjaga itu dalam bentuk pendidikan gitu ya.
merasuk ke pendidikan dasar, menengah hingga ke atas agar kita bisa menjegal gitu ya pelupaan-pelupaan tersebut mulai dari anak-anak terhadap kearifan lokal mereka, lingkungan mereka sendiri dan diri mereka siapa gitu ya. Karena dengan itu mungkin saja kita bisa menolak bencana tiba-tiba nanti yang sangat spektakuler ini yang padahal dari waktu ke waktu itu sudah terasa dalam diri mereka. Gitu. Baik, terima kasih Bu Novi. Mungkin sebelum ke Bu Direktur, Bu Kadis ada yang ingin disampaikan dari 3 pertanyaan tadi? Sudah pas. Baik, Bu Direktur, terakhir tadi ada pertanyaan yang langsung menuju ke Ibu. Terima kasih Mas Widi ya kalau tidak salah ya. Tapi ini mungkin juga untuk semuanya Bapak dan Ibu. Ketika di PP 27 menyebutkan kesatuan landscape mangrove dan kemudian dari BRGM sebelumnya itu ada 4 provinsi yang sudah menyusun kesatuan landscape mangrove. Kemudian dengan adanya PP ini kemudian kami berdiskusi dengan para teman-teman di akademisi bagaimana menerjemahkan apa yang ada di PP ke dalam implementasi penyusunan KLM. Kemudian setelah itu kami langsung sounding ke ATR BPN. Karena ini terkait dengan berbagi ruang. Jangan sampai kemudian apa yang kami pahami akan bertentangan dengan tata ruang. Sehingga kami memang perlu harmonisasi. Nah, ketika kami bertemu dengan teman-teman di ATR BPN memang kemudian ada sedikit perbedaan. Tetapi tentunya ini tidak akan menjadi masalah sepanjang nanti kemudian kita bisa duduk bersama harmonisasi. Jadi ATR BPN sangat membuka peluang gitu kesempatan kita semuanya untuk harmonisasi kembali terkait dengan RTW yang sudah tersusun. Kemudian yang kedua terkait dengan penetapan Bapak dan Ibu. Jadi di PP 27 itu ada penetapan terkait dengan fungsi. Yang menetapkan adalah Menteri LH, Kepala Badan BPLH. Tetapi saat sebelum melakukan penetapan ini adalah berkoordinasi tentunya dengan Kementerian Kehutanan, kemudian dengan KKP, kemudian dengan ATR BPN, kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga dengan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan kewenangan. Jadi kita akan duduk bersama ketika tadi disampaikan oleh Mas Eko, Pak Yahya, terus Mbak Novita gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan, inilah kita duduk bersama. Sehingga ketika penetapan fungsi itu sudah menjadi kesepakatan bersama, dalam arti tidak kemudian, kita sudah sangat jelas, di PP 27 itu sudah sangat jelas kriteria apa untuk fungsi lindung dan kriteria apa untuk fungsi budidaya. Ini yang kita perjuangkan agar 3,455 juta hektar yang saat ini ada dengan komposisi 92% tajuknya adalah lebat gitu ya Mas. 5%, sekian tajuknya sedang dan 2% kita masih sangat bersyukur 2%, sekian tajuknya jarang gitu ya. Kita akan jaga bersama-sama melalui salah satunya adalah RPPM nasional dan provinsi. Dan terkait dengan tadi desa tangguh bencana Bapak dan Ibu, kalau dicermati dalam beberapa waktu ini Bapak Menteri LH selalu menyebutkan salah satu adalah tobat ekologis. Kemudian salah satu menyelesaikan tobat ekologis ini adalah dengan penanaman 2 miliar pohon hidup. Jadi penekanannya adalah hidup Bapak dan Ibu. Jadi semoga ketika seremonial itu hanya sekedar menanam, kita akan berjuang bersama tentunya tidak hanya dengan Kementerian LH, dengan seluruh kementerian terkait dan lembaga terkait untuk bersama-sama. Juga dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Saat ini memang kami sedang melakukan identifikasi Bapak dan Ibu dengan berbasis desa gitu ya. Untuk kemudian melakukan program-program tadi. Kami ada desa Mandiri Peduli Mangrove, kami ada desa Peduli Sumber Air, dan mungkin nanti kita bungkus semuanya dengan desa yang tangguh kepada bencana. Insya Allah program-program ini bisa kita sinergitas sehingga kebersamaan, upaya kita bersama dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bisa berjalan dengan lebih baik. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, saya diingatkan panitia waktu sudah hampir maghrib gitu ya. Jadi mungkin kesalahan kami harusnya lebih panjang waktunya. Nanti kita akan buat waktu untuk ketemu lagi. Izin bukan menyimpulkan, tapi dari diskusi hari ini mengingatkan kita bahwa keberlanjutan mangrove bukan semata persoalan ekologi. Ia adalah pertemuan antara ilmu pengetahuan, tata kelola, regulasi, kelembagaan, kebijakan publik, hak atas ruang, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi RPPM memberikan arah, Land Tenure memberikan fondasi, dan kolaborasi para pihak menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Terima kasih, kita beri aplaus sekali lagi buat narasumber kita yang sangat luar biasa.
izin saya minta maaf kalau ada kesalahan. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mangrove Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Moderator dan para narasumber. Kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, izin Bapak Ibu sebelum kembali ke duduknya, mungkin kita foto bersama dulu yang narasumber. Bisa dibantu dokumentasi? Baik. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik. Baik, izin Bapak Ibu karena ada ran panitia kalau kita menghadap ke sana, jadi minta tolong di sebelah sini. Untuk para hadirin bisa berdiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, yang di belakang boleh berdiri meskipun tidak terlihat ya, izin. Baik, untuk pertama kita foto formal terlebih dahulu Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, kedua kita yaitu dengan tangan kanan salam lestari. Salam lestari terlebih dahulu. 3, 2, 1. Baik, kemudian kita salam mangrove. Oke. 3, 2, 1. Terakhir kita salam semangat semuanya. Oke. Baik, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.